hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu untuk hari ini. Sekarang kami dan adik-adik akan mulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami agar kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pasukan Kristus, siap, yeay! Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima.
menyembah Tuhan, kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Ya
mengangkat tangan, kami memberkati buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang melihat negara kami. Tuhan, kasihi bangsa kami Indonesia, dan biarlah kesatuan persatuan ada untuk negeri ini. Tuhan juga memberkati untuk pemimpin kami, buat presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan, mampukan beliau untuk memimpin bangsa ini. Hikmat daripada Tuhan senantiasa ada bersama beliau. Tuhan juga memberkati buat Opa Niko beserta wakilnya. Tuhan, Engkau memberkati Opa kami dengan umur yang panjang, dengan kesehatan, dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga beliau bisa memimpin setiap gereja-gereja yang ada di bangsa ini. Tuhan juga memberkati buat kota di mana kami berdiri, di mana kami tinggal. Tuhan memberkati Pekanbaru, lawat kota kami Tuhan, dan biarlah Tuhan ada nama-Mu dimuliakan di atas kota kami. Tuhan juga memberkati buat Opa Gede beserta wakilnya. Tuhan juga memberkati Opa kami dengan sehat dan umur yang panjang. Tuhan juga memberkati untuk gereja kami GBI Rayon 12. Gereja kami akan menuai. Tuhan juga memberkati untuk setiap papa mama, untuk setiap adik-adik dimanapun berada, apapun kondisimu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk setiap kasih anugerah-Mu hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Biarlah hati kita selalu ada dalam sukacita dari Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul pengkhianat. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Nah yuk kita lihat gambar ini. Ada gambar tangan. Menurut adik-adik, kira-kira tangan yang seperti ini sedang ngapain ya? Oh, sedang menunjuk sesuatu kak? Bukan? Atau oh, lagi ngupil? Bukan. Nih kakak kasih tahu ya. Ini adalah tangan orang yang sedang marah-marah. Nih Kak Lucy contohin ya. Kamu ya? Kamu? Iya kamu. Nah, rupanya tangan ini sedang tunjuk-tunjuk untuk marah-marah sama seseorang. Dan orang yang punya tangan nih seperti ini marah-marah, wah pasti orang yang ditunjuk-tunjuk seperti ini menjadi nggak enak dan pasti sedih ya. Nah yuk sekarang kita lihat lagi gambar berikutnya ini. Menurut adik-adik, ini tangan orang lagi ngapain ya? Sedang berdoa kak, atau sedang minta sesuatu kak? Nah, kalau sih kasih tahu, ini adalah tangan orang yang mau menerima sesuatu. Wah, pasti seneng ya kalau kita diterima oleh orang yang punya tangan seperti ini. Nah, Kak Lucy mau tanya lagi. Menurut adik-adik, lebih suka bertemu dengan tangan yang seperti ini atau yang seperti ini? Ayo, suka yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Tangan yang menunjuk-nunjuk atau tangan yang menerima? Pasti semuanya memilih tangan yang menerima. Tapi ada loh adik-adik, seorang bapak yang kasihan banget. Ia sering ditunjuk-tunjuk oleh orang-orang banyak. Lihat bapak ini. Dasar pengkhianat. Demikianlah kata orang yang punya tangan ini. Apa artinya pengkhianat itu kak? Pengkhianat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang tidak setia kepada negara atau teman sendiri. Kemudian yang lain juga
menunjuk-nunjuk bapak ini. Iya benar, dia berbuat jahat kepada bangsanya sendiri. Kata orang yang punya tangan ini, nih, ia membela penjajah. Ia adalah Lewi si pemungut cukai, tukang ambil uang dari bangsanya sendiri. Untuk apa? Untuk diberikan kepada penjajah, atau bangsa yang menjajah, atau bangsa yang menguasai dan menindas suatu bangsa. Itulah teriakan orang yang punya tangan yang lain lagi. Padahal penjajah Roma itu telah membuat kita orang Israel menjadi susah. Dasar pengkhianat! Begitulah teriakan mereka bersama-sama. Mengapa mereka begitu marah? Nih kakak jelasin dulu ya. Bapak Lewi adalah orang Galilea. Galilea merupakan wilayah yang terletak di bagian utara kerajaan Israel. Pekerjaan Bapak Lewi adalah pemungut cukai atau penarik pajak. Pemungut pajak ini bekerja untuk kekaisaran Roma dan biasanya mereka menunjukkan kekayaan pribadi yang menonjol karena memeras uang rakyat. Makanya Bapak Lewi tadi disebut pengkhianat karena dia berbuat jahat kepada bangsanya sendiri, karena ia mengambil uang pajak dari bangsanya sendiri yaitu Israel, yang kemudian diberikan kepada penjajah yaitu bangsa Roma. Sebagai pemungut cukai, Bapak Lewi melakukan pemerasan, pemaksaan, dan mengambil apa yang bukan menjadi haknya atau miliknya sendiri. Coba adik-adik lihat wajah Bapak Lewi ini. Wajahnya terlihat sedih karena dia diolok-olok atau diejekin sebagai orang berdosa, sebagai pengkhianat. Bapak Lewi menjadi sedih. Dia sendiri memang mengetahui bahwa ia adalah orang berdosa. Tapi siapa yang mau mengasihi dia? Semua orang sudah memusuhi dia. Bapak Lewi sedih. Nih, coba adik-adik bayangin ya. Seandainya adik-adik semua yang menjadi Bapak Lewi, kira-kira gimana rasanya ya? Contohnya, kalau adik-adik melakukan kesalahan, kemudian semua orang marah-marah dan menunjuk-nunjuk kita, mereka tidak mau memaafkan kita, mereka terus marah-marah, pasti sedih sekali. Begitu juga Bapak Lewi ini, dia sangat sedih. Nah adik-adik, tiba-tiba ada seseorang yang mendekat kepada Bapak Lewi ini yang tadinya sedang sedih. Kemudian dengan penuh kasih, orang tersebut memandang Bapak Lewi yang berdosa. Kemudian orang tersebut mengulurkan kedua tangannya ke arah Bapak Lewi. Siapakah orang ini? Mau mendekati orang berdosa, penuh kasih, mengulurkan kedua tangannya kepada orang berdosa. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Wah, seneng ya? Wah, pasti seneng dong Bapak Lewi. Sebenarnya Tuhan Yesus baru saja mengajar banyak orang. Kemudian ketika Tuhan Yesus pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Bukan suatu kebetulan bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi karena Tuhan menyayangi Bapak Lewi, maka berdirilah Bapak Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kakak ulangi lagi ya. Maka berdirilah Bapak Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Lewi tidak pakai nanti, tidak pakai ragu-ragu meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Yesus.
Adik-adik ingat dengan cerita seorang kaya yang sedih waktu disuruh mengikut Yesus dengan menjual segala harta miliknya dan membagikan kepada orang yang membutuhkan. Dia pergi dengan sedih dan kecewa. Berbeda dengan Bapak Lewi. Bapak Lewi justru senang sekali, lalu mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Nah, lihat, Bapak Lewi mengadakan jamuan makan besar atau pesta dengan Tuhan Yesus. Wah, meriah sekali jamuan makan besar ini. Dan bukan cuma itulah adik-adik, Bapak Lewi juga mengundang banyak orang-orang lain yang dikatakan orang-orang berdosa. Dikatakan di firman Tuhan, sejumlah besar atau banyak pemungut cukai dan orang-orang lain untuk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semua orang yang di situ senang karena Tuhan Yesus mau menerima mereka, bahkan mau makan bersama dengan mereka. Tapi tiba-tiba datanglah ahli Taurat dan orang-orang Farisi marah kepada Tuhan Yesus. Siapakah ahli Taurat dan orang Farisi itu? Kenapa mereka tiba-tiba marah kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik perlu tahu, ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang mengajarkan orang banyak tentang Tuhan, tapi mereka sendiri menolak Tuhan Yesus. Aneh ya? Mereka marah karena Tuhan Yesus mau menerima orang-orang berdosa, bahkan makan bersama dengan orang-orang itu. Tapi apa jawab Tuhan Yesus kepada orang Farisi tersebut? Tuhan Yesus berkata, orang yang sehat tidak memerlukan dokter, tapi orang yang sakit saja. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang-orang yang berdosa, supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Kakak ulangi lagi perkataan Tuhan Yesus ya. Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, tapi orang yang sakit saja. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang-orang yang berdosa, supaya mereka bertobat dari dosa mereka. Ye, haleluya. Nah, lihat nih, kenapa Bapak Lewi ini ya, wow, kenapa dia nangis ya? Nih, adik-adik tahu kenapa? Karena ia bertobat. Bapak Lewi sadar bahwa ia adalah orang yang berdosa. Ia merasa begitu kotor di hadapan Tuhan Yesus. Seorang pemungut cukai, ia dianggap pengkhianat, orang jahat, orang yang berdosa. Banyak orang sudah menolak dia. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menerima dia yang berdosa. Tuhan Yesus menerima dia apa adanya. Bapak Lewi terharu dengan kasih Tuhan Yesus buat dirinya. Dan Bapak Lewi bertobat. Kali ini bukan cuma mengundang Tuhan Yesus ke dalam rumahnya, tapi dia juga mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, dalam hidupnya selamanya. Bahkan adik-adik tahu, suatu hari kelak Bapak Lewi tidak lagi dipanggil dengan nama Lewi. Namanya diganti menjadi Matius, yang artinya pemberian atau hadiah dari Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Matius inilah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang disebut rasul. Bapak Matius dipakai Tuhan luar biasa, memberitakan firman Tuhan supaya orang lain bertobat dan diselamatkan, sampai akhir hidupnya melayani Tuhan. Adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini, kita belajar supaya anak-anak mengenal dan mengalami kasih-Nya Tuhan. Bagaimana supaya mengenal dan mengalami kasih Tuhan ya Kak? Nih caranya adalah seperti ayat hafalan kelas kecil hari ini. Nah, kelas kecil dulu ya. Dalam Lukas 5 ayat 27, ikutlah aku. Nah yuk, yang kelas kecil ikutin Kak Lucy. 1, 2, 3. Lukas 5 ayat 27, ikutlah
aku. Sekali lagi, Lukas 5 ayat 27, ikutlah aku. Kita harus mengikut Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh Bapak Matius. Nah, sekarang gantian ayat hafalan untuk kelas besar. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lagi, Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kita ulang sekali lagi. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik? Tahukah kalian bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa? Kita semua, adik-adik, kakak, juga mbak atau suster yang menjaga kita, papa, mama, kakak, adik, opa, oma, kita semua membutuhkan Tuhan Yesus. Kita semua membutuhkan Tuhan Yesus. Kita butuh kasih Tuhan Yesus melalui kuasa salibnya yang mampu mengampuni kita semua. Tuhan Yesus yang menerima kita apa adanya. Sekarang, maukah adik-adik mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, masuk dalam hidupmu? Nah, yang mau, yuk tundukkan kepala, lipat tangannya. Kalau Lucy mau ajak adik-adik untuk berdoa. Ayo, tutup matanya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar, bahkan kami mengerti. Engkau Tuhan yang tidak pernah menolak siapapun. Sekalipun kami berdosa, Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya. Oleh sebab itu Tuhan, mulai hari ini kami ambil keputusan yang benar. Kami mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami, bahkan tinggal dalam hati kami. Bukan hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, tapi dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap ada untuk kami. Tuhan Yesus tetap tinggal dalam hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.